Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara literasi informasi khusus mahasiswa vokasi Universitas Indonesia. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Tami Budi Rahayu Haryadi, MLIR, MSI. Yang terhormat Koordinator Layanan Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Kalarensi Naibahu, MM. Teman-teman mahasiswa baru vokasi Universitas Indonesia. Senang sekali rasanya saya, Fairuz, dapat berjumpa dengan teman-teman dan memandu jalannya acara hari ini sampai dengan selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib acara selama berlangsung. Tata tertib, peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon akan dilakukan apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan opsi lambaian tangan yang ada di halaman MS Team. Peserta tidak diperkenankan untuk merekam kegiatan di daring. Pada kesempatan ini kami mengundang Koordinator Layanan Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Kalarensi Naibahu, MHUM, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Clara, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fairuz. Selamat siang untuk Mbak Lulu sama Pak Mahruf ya yang hari ini juga bergabung bersama kita. Selamat siang buat manggilnya adik-adik aja ya, adik-adik mahasiswa baru vokasi. Pertama, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat Anda sudah diterima menjadi warga Sivitas Akademika UI. Tentu saja ini adalah suatu capaian prestasi ya bagi Anda sebagai pribadi ataupun bagi keluarga. Kami berharap walaupun dalam Anda memasuki dunia kampus dalam kondisi saat ini pandemi, mudah-mudahan tetap tidak mengurangi semangatnya. Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Fairuz bahwa acara kita hari ini adalah tentang literasi informasi ya. Nama kegiatannya itu. Tujuannya apa sih? Jadi kami dari perpustakaan setiap tahun sebetulnya memang punya sesi atau ada kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa baru di mana kita menginformasikan bagaimana cara menggunakan layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI, lalu bagaimana mengaksesnya dan seterusnya, apa hak Anda sebagai anggota perpustakaan dan seterusnya. Nah, tapi karena sekarang ini kondisinya kita melakukan PJJ, maka kegiatan ini kita buat dalam bentuk daring. Untuk vokasi kita jadwalkan 2 kali, kemarin dan hari ini, jamnya sama. Nah, kemarin memang sudah ada teman-teman yang bergabung sekitar 150 orang ya. Kemungkinan memang karena bentrok dengan jadwal kuliah. Nah, kegiatan ini nanti akan Mbak Lulu nanti akan menyampaikan bagaimana cara mengakses website dan koleksi-koleksi digital yang ada di perpustakaan UI. Nanti teman-teman tolong disimak ya, karena setidaknya selama semester 1 ini kan Anda nggak akan bisa minjam buku. Jadi mau nggak mau mengandalkan benar-benar koleksi digital yang ada di kita. Jadi nanti disimak baik-baik pemaparan dari Mbak Lulu dan Mbak Fairuz. Ini nanti agak dibalik ya, karena harusnya sih presentasi layanan dulu dari Mbak Fairuz, baru praktek penelusuran dari Mbak Lulu. Tapi karena Mbak Lulu akan ada acara jam 2-an, jadi nggak apa-apa kita balik ya. Jadi nanti teman-teman ikuti aja acaranya, disimak baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat room ya Bapak ya. Kemudian nanti di akhir sesi juga kita kasih waktu untuk bertanya. Dan nanti kami akan menyediakan 2 souvenir ya Bapak ya. Kalau bisa menjawab pertanyaan nanti dari narasumber. Jadi nanti disimak ya adik-adik ya. Nah itu saya kira dari saya Mbak Fairuz. Supaya tidak berpanjang-panjang, silakan dilanjutkan saja acaranya. Selamat berliterasi informasi daring. Terima kasih. Terima kasih Bu Clara atas sambutannya. Baik, kita akan memulai acara Lidaring Maba Vokasi Universitas Indonesia. Acara ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemaparan oleh narasumber dan tanya jawab. Teman-teman dipersilakan untuk
atau menyampaikan kendala melalui kolom chat atau raise hand lambaian tangan. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ibu Lulu Triwulandari M. Home. Saat ini beliau merupakan pustakawan referensi dan subjek spesialis perpustakaan UI. Selain itu, beliau juga menjadi anggota MWA UI unsur Tendik periode 2019-2024. Prestasinya luar biasa banyak. Beliau prestasinya baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah juara 1 pustakawan berprestasi tingkat nasional pada tahun 2018. Beliau juga aktif menjadi narasumber pelatihan literasi informasi. Kami persilakan kepada Ibu Lulu untuk memulai paparannya dengan waktu maksimal 45 menit. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Fairuz, Ibu Clara atas waktu yang diberikan. Selamat datang kepada mahasiswa baru vokasi UI di sini tahun 2020 ya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang penelusuran e-resources. Jadi selama 1 semester ini teman-teman kan selama pandemi berada di rumah, sehingga kita harus melakukan pencarian-pencarian itu dari rumah. Nah, perpustakaan UI ini dilengkapi, ini menjadi salah satu sarana ya yang harus menjadi teman setia teman-teman ya. Saya menyebutnya teman-teman aja, adik-adik vokasi yang sedang kuliah, karena memang tidak bisa ke kampus. Kemudian kita juga menyediakan akses-akses koleksi berupa e-books, kemudian ada koleksi tugas akhir, ada jurnal, dan semuanya bisa diakses dari rumah. Semuanya juga bisa online ya. Kemudian untuk pemaparan pertama ini saya akan share screen ya tentang sudah cukup kebaca belum? Sudah ya, ini diperbesar ya. Nah, ini adalah website perpustakaan UI, lib.ui.ac.id. Saya berharap adik-adik mahasiswa di sini menghafal ya untuk website ini, sangat mudah, lib.ui.ac.id. Di sini teman-teman nanti akan bisa dibantu ya dengan koleksi-koleksi yang ada. Kemudian juga kita punya koleksi yang sangat banyak. Koleksi buku kita punya sekitar 500-an ribu judul buku. Kemudian kita juga punya koleksi e-books yang dapat diakses dari rumah. Kemudian kita punya koleksi tugas akhir yang terdiri dari skripsi, tesis, disertasi. Kemudian untuk mahasiswa vokasi biasanya ada tugas akhir. Lalu juga ada laporan penelitian. Kita juga punya e-books dan juga jurnal-jurnal yang dilanggan. Jurnal ini sebagian besar memang dilanggan berbahasa Inggris. Nah, untuk akses ini sekali lagi teman-teman bisa akses nanti di lib.ui.ac.id. Di sini juga bisa diakses lewat HP ya. Jadi untuk versi mobile juga sudah ada. Kalau misalnya mau bisa sih akses dari sekarang untuk sekalian belajar, sehingga nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Apalagi tadi ada souvenirnya ya, Bu Fairuz ya. Souvenirnya apa sih? Boleh dikasih lihat dulu nggak biar semangat? Belum tahu ya? Ya sudah, ada pokoknya bagus lah kalau dari perpus ya souvenirnya. Ini juga biar nggak ngantuk. Kemudian di sini ya kita buka lagi dari lib.ui.ac.id. Di sini teman-teman bisa akses pertama di pencarian, kolom pencarian. Jadi di kolom pencarian ini di bawah ada tulisannya keyword. Di sini bisa teman-teman tuliskan yang mau dicari. Kalau saya lihat di vokasi ini kan ada tiga rumpun ya, ada administrasi bisnis, ada sosial humaniora, ada kesehatan. Nah, kita bisa cari di sini. Kalau kita mencari dari sini, dia akan mengakses ke seluruh data yang dimiliki perpustakaan. Misalnya kita mau mencari tentang di sini administrasi bisnis, ada administrasi asuransi misalnya ya. Salah satu tips untuk teman-teman ya dalam
melakukan penelusuran, ini kita bisa gunakan tanda petik. Ya. Ketika ada dua suku kata, misalnya administrasi, asuransi, kita bisa gunakan tanda petik. Ini adalah salah satu tips ya untuk pencarian, sehingga administrasi asuransi ini menjadi satu kesatuan frasa yang utuh. Karena kalau tidak dipakai tanda petik, administrasi akan keluar sendiri, asuransi akan keluar sendiri, gitu ya. Kemudian kita klik di kolom cari. Iya, makanya aku baru nanya. Yang dibutuhkan sertifikasi apa? Kita langsung Mohon maaf Bu Clara. Bentar, ada gangguan. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk administrasi asuransi, tadi karena kita sudah pakai tanda kutip ya, sehingga itu mempersempit pencarian, tapi lebih mudah. Nah, di sini kita dapat satu tesis mengenai pengaruh desentralisasi administrasi asuransi jiwa bersama Bumi Putra, bla bla bla. Nah, di sini kita dapat satu tesis. Teman-teman bisa klik di sini. Tidak perlu berkecil hati ya kalau dapat satu gitu ya, nggak apa-apa, kita dapat satu dulu, nanti kita bisa kembangkan. Bagaimana sih cara mengakses ini? Kita klik, cukup klik judulnya. Ya, di sini keluar judulnya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada nomor panggil T3984. Jadi kalau untuk koleksi tesis kita menggunakan yang namanya fixed location. Ya, jadi kita menggunakan penomorannya itu tetap. Nah, berarti kalau ada depannya T, koleksinya adalah tesis. Tesis itu adalah tugas akhir untuk mahasiswa S2. Kemudian nomornya 3984. Jadi kalau kita tidak kondisi pandemi ini, perpustakaan buka, teman-teman harus cari ke koleksi 3984. Carinya full ya 3984, jangan 39 aja, karena bisa jadi ada 398, ada 396, dan itu pasti berbeda. Kemudian di sini ada pengarangnya Safruddin Manco, nah ini penulisnya, kemudian ada pengarang lain, itu berarti pembimbingnya, dan ada subjek. Lalu kemudian di subjek ini, kalau teman-teman perhatikan ada AJB Bumi Insurance ya. Nah ini bisa mengembangkan pencarian teman-teman nanti. Kalau misalnya tadi administrasi, asuransi hanya dapat satu. Nanti teman-teman bisa klik di sini. Ini next ya. Kemudian di sini ada file digital satu, ini kita klik. Kemudian di sini kalau kita klik lagi ya, di sini ada PDF-nya, kita klik. Nanti di sini teman-teman akan diminta memasukkan login, ya, login, username dan password. Jadi seluruh mahasiswa UI itu sebenarnya sudah menjadi member perpustakaan UI, tapi harus diaktifasi. Nah, aktivasinya adalah nanti namanya teman-teman mahasiswa baru ini kita daftarkan, kemudian akan diberikan username password ya. Ini saya masukkan dulu. Ya, kalau ada login seperti ini, biasanya ini adalah koleksi yang sifatnya membership. Ya, jadi kalau kita di perpustakaan UI ada dua komponen untuk skripsi, tesis, disertasi. Yang satu open, yang satu membership. Open itu dia tidak membutuhkan login, dia dapat diakses oleh siapapun. Mahasiswa non-UI juga bisa akses. Tapi untuk koleksi membership hanya bisa diakses oleh mahasiswa UI. Kalau teman-teman tidak menjadi mahasiswa UI lagi, nanti misalnya sudah lulus ya, 2020 lulus, misalnya 2024 sudah lulus. Nah itu nanti tidak bisa lagi akses koleksi membership ini. Jadi selama menjadi mahasiswa, akses ini dibuka ya. Jadi mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah ini kita lihat ada 202 halaman ya. Di sini tesis tentang administrasi asuransi. Di sini bisa dilihat full, teman-teman bisa akses dari rumah. Ya, di sini ada watermarknya. Silakan bisa di-download dan dibaca.
Tapi mohon kalau mau mensipir atau mensitasi dari artikel yang ada di tesis ini, mohon nanti dilampirkan di dalam daftar pustakanya, sehingga kita tidak terkena plagiat. Ya, ini sangat banyak sekali ya sampai bawah, bisa dibaca masing-masing. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengakses koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi, teman-teman nanti lihat di sini file digital 1, ya scroll ke bawah, klik PDF-nya. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua, tadi kalau terkait subjek ya, kalau misalnya tadi kita hanya ketemu satu, administrasi asuransi. Kemudian untuk mengembangkan lagi kita dapatnya apa? Ini kita bisa klik yang ada di sini, subjek di sini. AJB Bumi Putra. Nah, ini masih sama ya, dia hanya satu yang didapat. Jadi berarti memang mengenai asuransi belum banyak penelitian tentang ini atau belum banyak penulisan tentang ini. Jadi teman-teman yang di vokasi yang ada di bagian administrasi asuransi dan aktuaria mungkin nanti bisa menuliskan tugas akhir tentang ini ya, administrasi asuransi. Lalu balik, saya kembali ke awal ke libui.ac.id. Nah, itu adalah salah satu pencarian yang paling mudah ya, kita mencari ke seluruh database yang ada di perpustakaan. Pencariannya ini bisa dua macam, bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Silakan kalau misalnya tidak ada bahasa Indonesia, silakan diganti juga dengan bahasa Inggris. Mohon maaf, mungkin lontar agak sedikit lama ini. Kita menyebutnya lontar ya namanya, lib ini, sistem yang dipakai adalah lontar. Sekarang kita sudah kembali. Teman-teman bisa lihat lagi ya, ini di awal, lalu kemudian kalau kita sudah login, ini di sebelah kanan ada tulisan seperti ini artinya kita sudah bisa mengakses database yang ada. Lalu kemudian di dalam IASA-ID ini, kalau kita membukanya dari komputer, di sebelah kanan itu ada yang namanya jenis koleksi. Kalau tadi kita mencari ke pencarian sederhana di sini, sekarang kita mencari melalui jenis koleksi yang ada. Itu di sebelah kanan. Kalau cari dari HP, itu scroll ke bawah ya, nanti akan ketemu jenis koleksi. Di sini ada artikel jurnal. Artikel jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang dikelola perpustakaan secara tercetak, yang kita langgan secara tercetak. Kemudian tapi memang sedikit untuk koleksi artikelnya. Lalu kita juga punya buku klasik, kemudian ada buku MPKTB, buku referensi, ada buku teks. Buku referensi adalah buku yang terdiri dari seperti ensiklopedia, kamus, sumber geografi, peta, dan sebagainya. Jadi yang sifatnya referensi. Kita ada sekitar 13.852 buku referensi. Nah, buku referensi ini kalau keseharian dia tidak bisa dipinjam dibawa pulang, dia hanya bisa dibaca di tempat. Ini kita bisa nanti contoh carinya ya. Kemudian kita juga punya buku teks di sebelah di bawah buku referensi. Buku teks ini bisa dipinjam dibawa pulang. Nanti untuk masa peminjamannya akan disampaikan oleh Ibu Fairuz nanti ya. Kita punya buku teks, di sini kita klik buku teksnya, kemudian kita cari judulnya di sini. Misalnya saya mencari tentang perbankan. Ada sekitar 248 buku mengenai perbankan. Di sini kita klik judulnya, di sini judulnya manajemen perbankan. Di depan sini sambil menunggu
tadi berputar ya, teman-teman bisa lihat ada 332.1 ya. Ini adalah nomor panggil. Jadi ini adalah nomor panggil bukunya. 332.1. Kalau perpustakaan sudah bisa dibuka, teman-teman bisa menuju ke rak nomor 332.1. Ini adalah penomoran berdasarkan Dewey Decimal Classification. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan di sini ada subject Banks and Banking Management. Jadi untuk pengembangannya misalnya, teman-teman cari manajemen perbankan tadi kan ada 240-an ya. Mau cari yang lain ada di sini Banks and Banking. Ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian juga di sebelah kanan kita memfasilitasi ada yang namanya judul terkait. Di sini teman-teman bisa dimudahkan mencari buku A, bisa juga dapat buku B. Ini kita lihat, oh ya ada manajemen perbankan tahun 2010, misalnya dia yang lebih baru. Ini kita bisa klik juga. Pada dasarnya semua pencarian sama, kita scroll ke bawah, lalu ada file digital, di sini kita lihat. Buku teks itu biasanya file digitalnya 0, jadi kita tidak bisa akses secara online. Kemudian di sini tapi ini bisa menjadi gambaran kita bagaimana sih mencari buku ini. Lalu kita back ke sini. Jadi itu cara pencarian bukunya ya. Kemudian tadi untuk buku teks. Lalu kemudian kita juga ada e-books. Di sini ada e-books. E-book di sini kita klik. Kita punya dua kategori e-books. Satu e-books yang sudah dibeli oleh perpustakaan, dibeli putus. Jadi ini menjadi koleksi perpustakaan. Sampai kapanpun ya perpustakaan ini ada, koleksi ini akan ada kita miliki, akan bisa diakses terus. Yang kedua adalah model pembelian yang dilanggan. Jadi kalau dilanggan, kalau misalnya next year kita nggak melanggan lagi, maka kita tidak bisa dapat akses e-books-nya. Nah, e-books yang dibeli ini memang kita pisahkan, ada sekitar 8.493. Sebagian besar bisa dibilang 99% ini berbahasa Inggris semua ya yang kita langgan. Jadi kalau kita mau cari di sini, kita gunakan bahasa Inggris. Misalnya kita mau cari apa namanya perbankan ya. Perbankan itu tadi kalau kita lihat banking misalnya. Atau kita cari kata dasarnya aja bank ya. Ada nggak di sini? Ini salah satu contoh ya untuk bank, atau misalnya kita juga ada di vokasi ini ada soshum ya, untuk humas dan sebagainya. Untuk bank kita cari ada 3 e-books ya, yang sudah di-downloadkan, ada The Economics of Bank Bankruptcy Law, Contemporary Issue in Bank Financial dan sebagainya. Misalnya kita mau cari Contemporary Issue in Bank Financial Management. Ini kita klik judulnya, caranya. Jadi untuk akses ini klik judulnya, sama seperti yang lainnya, semuanya klik judulnya, kemudian nanti kita scroll ke bawah. Ya, ini kalau nomor panggil E204 ini adalah nomor panggil buku tersebut. Lalu di sini juga ada subjek ya, subjek segala macam. Di sini teman-teman bisa gunakan subjek ini juga sebagai alat bantu pencarian. Ini yang menjadi salah satu tips lagi ya untuk pencarian. Kita bisa klik subjeknya karena kita sudah menggunakan RDA. Teman-teman bisa tinggal klik subjeknya, misalnya bank management, financial risk management, banks and banking. Ini dia akan keluar ke e-books yang lain. Kita klik contohnya ya. Nah, ini ada 14 tentang banks and banking, risk management dan sebagainya. Tapi dia dalam bentuk di luar e-books ya, artinya bisa jadi tesis, bisa jadi skripsi atau e-books yang lain. Ya baik, kita kembali lagi ke e-books yang tadi tentang Contemporary Issue in Bank Financial Management tahun 2016. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah di sini teman-teman lihat ada file digital 1. Ya ini kita klik.
sama ya, ini ada link untuk PDF-nya, kita klik. Jadi ini caranya sangat mudah untuk berbagai koleksi di perpustakaan. Kita tinggal klik judulnya, lalu kemudian klik link PDF, scroll ke bawah sedikit, kemudian kita klik link PDF-nya. Jadi sangat memudahkan kalau teman-teman ini mau belajar dari rumah ya. Kita bantu dengan koleksi e-books dan e-resources yang ada. Ini biasanya bukunya agak panjang, kalau agak lama e-booksnya. Ini ada 242 halaman ya e-books mengenai contemporary issue in bank financial management. Ini berbahasa Inggris dari Emerald. Ya, ini bisa teman-teman download dengan mudah. Di sebelah kanan ada fasilitas download. Teman-teman bisa langsung download full e-books ini dan bisa dibaca dimanapun ya. Ya, jadi sangat mudah. Memang e-booksnya berbahasa berbahasa Inggris. Baik, semoga nggak kecepatan karena kita akan akses ke koleksi-koleksi yang lain ya. Kemudian kita balik lagi di awal. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang koleksi tugas akhir. Kita punya koleksi skripsi, tesis, disertasi, dan juga ada tugas akhir mahasiswa ya. Kalau vokasi biasanya masuk di tugas akhir kalau mereka melakukan penulisan tugas akhirnya. Di sini kita bisa akses ada skripsi, tesis, disertasi. Kalau tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ada skripsi, ada open, ada membership. Ya open sekali lagi untuk siapa saja boleh akses. Membership hanya untuk mahasiswa UI, hanya untuk SIPA UI. Jadi teman-teman berbangga karena memang kalau ini ada kekhususan kita bisa akses yang tidak bisa diakses oleh UI. Kita bisa akses di sini misalnya skripsi membership. Aksesnya satu persatu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada di membership, teman-teman bisa akses ke skripsi yang open. Saya cari di sini tentang di vokasi itu ada fisioterapi. Ada fisioterapi, ada jurusannya fisioterapi ya. Nah ini ada 3 skripsi tentang fisioterapi. Coba kita buka salah satunya. Pola perilaku istirahat lumba-lumba hidung botol saat siang hari. Nah ini masuk kategori fisioterapi nih, biologi. Kemudian kita bisa back juga kalau misalnya ini nggak cocok nih. Nah di sini ada skripsi peningkatan kapabilitas proses pelayanan klinik fisioterapi. Oke, kita klik ini. Ini tahun 2013. Kemudian subjeknya ada medical care ya. Jadi teman-teman bisa gunakan juga subjek ini medical care kalau untuk mencari pengembangan misalnya fisioterapi dikit ya cuma 3, misalnya kita bisa kembangkan itu. Sekali lagi scroll ke bawah untuk downloadnya, ada file digital 1, teman-teman diklik, kemudian ini link PDF-nya kita klik. Ya. Di sini ada 72 halaman, teman-teman bisa lihat. Di sini bisa kalau mau di-download bisa langsung di-download full. Ya. Di sini download full, silakan di-download. Kemudian nanti jangan lupa kalau mau dimasukkan sebagai sumber literatur harus ditulis ya namanya. Ya, ini tentang fisioterapi. Ya, teman-teman bisa akses koleksi ini. Di daftar pustaka juga teman-teman ketika nanti akan menulis itu akan bisa dimudahkan ya dengan melihat daftar pustaka, kemudian dia baca dari mana saja sih, nanti itu bisa menjadi bahan bacaan kita. Ya, kemudian kita lanjut lagi ke koleksi yang lain. Ini tadi skripsi.
Untuk skripsi, tesis, disertasi, atau open atau membership sama pencariannya ya. Jadi ini saya kasih contoh saja fisioterapi, nanti teman-teman tinggal cari. Dan untuk cari di LIP UI ACID ini sangat mudah, ya. Tinggal cari di sini. Kemudian kita lihat koleksi yang lain ya, karena koleksinya sangat banyak. Jadi saya sampaikan tadi sedikit-sedikit saja. Untuk kita scroll ke paling bawah, tadi untuk koleksi di sebelah kanan, di sini ada laporan magang untuk tugas akhir ya, tugas akhir profesi spesialis itu juga bisa dicari. Kemudian sumber daya elektronik ya, teman-teman scroll ke bawah, ini ada yang namanya sumber daya elektronik. Ini artinya koleksi e-resources yang dimiliki perpustakaan UI. Kita ke sebagai info, kita bisa klik online database list ya. Itu adalah database yang dilanggan perpustakaan UI. Database itu apa sih gitu ya? Database itu berisi adalah kumpulan data-data ya, database basis data yang berisi berbagai disiplin ilmu, yaitu disebut database. Nah di era sekarang koleksi kita itu memang lebih banyak, sekitar mungkin 80% ya, itu koleksinya yang e-books yang elektronik yang kita langgan. Karena dengan koleksi elektronik ini bisa diakses dimanapun dengan lebih mudah. Di sini kita punya database yang dilanggan sangat banyak. Database itu berisi berbagai jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan tulisan-tulisan ilmiah ya, yang bisa dijadikan sebagai referensi kita menulis tugas akhir atau menulis karya ilmiah. Nah, di sini kita ada koleksi multidisiplin yang bisa diakses oleh teman-teman, karena kalau multidisiplin itu dia terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ada administrasi bisnis masuk, sosial humaniora masuk, kesehatan masuk. Kita ada annual review, Cambridge Core, EBSCO, GSTOR, Oxford, Progress, dan sebagainya. Ada Science Direct, Springer Link. Lalu untuk bidang kesehatan, di teman-teman vokasi yang di rumpun bidang kesehatan itu kan ada administrasi rumah sakit, ada fisioterapi, ada okupasi terapi. Nah, teman-teman bisa akses di sini. Ada clinical key, ada EBSCO, ada dentistry, EBSCO dentistry ya, mungkin gigi. Ini terkait untuk FKG, ada Dynamed, kemudian juga ada Medline, ada Micromedics, dan Wiley Online Library. Ini biasanya tentang kesehatan. Lalu teman-teman yang ada di sosial humaniora itu di bawah, ini ada bidang humas, multimedia, periklanan, manajemen rekod, dan arsip, serta pariwisata. Ini bisa akses di bidang soshum. Ada Psych Articles, ada EBSCO Business Search Complete, ada Emerald Insight, Fluor, ada Hukum Online, ada Taylor Francis, ada Westlaw, dan ini China National Knowledge Infrastructure. Jadi untuk per bidang-bidangnya ya, saya sampaikan memang di sini kita langganan sangat banyak. Biaya langganannya ini sangat besar ya, miliaran. Jadi teman-teman harus manfaatkan ini dengan semaksimal mungkin. Karena nanti kalau teman-teman sudah lulus gitu ya, tidak bisa mendapatkan akses ini lagi. Dan untuk mahasiswa non-UI, sebagai informasi kita kenakan biaya satu artikel itu berarti satu judul artikel ya, itu sekitar 25.000. Bayangkan ya, jadi di sini kalau teman-teman karena sudah mahasiswa UI bisa akses kapanpun dan dimanapun ya dengan mudah. Nah ini adalah database yang dilanggan. Kemudian banyak banget nih, pusing nyarinya gitu ya. Sekarang kita cari cara paling mudah mencarinya, yaitu teman-teman bisa akses ke Summon Discovery Search. Summon Discovery Search ini akan mengakses ke seluruh database yang dilanggan tadi. Tapi karena kita dari rumah, kita mencarinya melalui kita ke ini ya.
Ini koneksi agak lama. Ya, jaringannya lagi agak lama nih. Ya. Ya, teman-teman bisa akses juga ke remote /lib.ui.ac.id ya. Ini tulisannya kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak Ibu Fairuz? Kelihatan. Kelihatan ya. Lalu kalau kita jadi remote ini akan mencari ke database ya, pencarian database jurnal-jurnal yang dilanggan perpustakaan UI, jurnal dan juga e-books. Nah, teman-teman tadi yang harus dihafalkan tadi satu ya, lib.ui.ac.id, yang kedua adalah remote strip lib.ui.ac.id. Ketika akan masuk remote, nanti dari rumah nih, misalnya ada yang rumahnya jauh di Padang, gitu ya, kita masukkan SSO. SSO ini adalah single sign on yang teman-teman untuk masuk ke apa namanya, kalau siap ya, siap NG masuk itu perlu SSO ini sama. Ini beda ya sama username dan password perpustakaan, apa namanya, keanggotaan perpustakaan. Ya, jadi kalau dari rumah pencariannya melalui remote ini, remote strip lib.ui.ac.id. Teman-teman yang namanya remote ya, jadi akan di remote seperti ada di kampus. Nah, di sini dari seluruh database yang tadi saya sampaikan kan ada banyak, gitu. Cara mencarinya mungkin masih bingung. Yang paling mudah adalah mencari dari summon ini. Kita mencari dari summon, kemudian dia itu seperti Google, jadi akan mencari ke seluruh database. Tapi bedanya ini mencari ke database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Sekarang saya mau coba contoh sosial humaniora, misalnya record management ya. Record management. Misalnya benar ya, record management ini manajemen record. Nah, saya biasanya memang gunakan lagi tanda petik agar record dan manajemen ini jadi satu kesatuan yang utuh. Tinggal kita klik. Jadi record management. Ini kita ketemu ya ada sekitar 103.290. Di sini kita bisa lihat ada sangat banyak ya record manajemen. Sekali lagi teman-teman, kalau mencari dari remote ini memang dimaksimalkan menggunakan dengan bahasa Inggris, karena sebagian besar yang kita langgan itu adalah bahasa Inggris ya. Kalau mau pakai manajemen record, nanti kita coba ya, ada bahasa Indonesia keluar atau tidak. Ada sekitar 103.000. Kemudian kita klik di sini, kita lakukan limiters di bagian kiri ya. Di sebelah kiri kelihatan ya, ini ada full text online, kita klik. Full text online itu artinya nanti kalau kita klik ini, yang keluar adalah yang ada full textnya. Jadi kalau yang hanya abstrak saja dia tidak keluar. Ini artinya nggak bikin PHP ya, yang keluar seluruh datanya. Lalu kemudian kita bisa pilih content type di bawah. Ini ada jurnal artikel, ada report, magazine, trade publication, books. Ini apa sih semuanya nih? Kalau e-books itu atau buku biasanya kita sangat perlukan kalau kita mencari teori-teori. Ya, teori-teori itu adanya banyak biasanya di e-books atau di buku. Dalam hal ini e-books ya. Kalau di jurnal biasanya itu sedikit teori-teorinya. Ini kita klik. Ya. Kemudian ada book chapter, kita perlu juga misalnya book review, conference proceeding, misalnya kita perlukan juga conference proceeding apa sih? Itu proceeding, konferensi. Jadi kalau ada seminar-seminar, biasanya seminar itu ada kumpulan hasil seminar, nah itu namanya conference proceeding. Itu biasanya boleh dimasukkan sebagai
bahan literatur. Ada dissertation tesis, misalnya kita pilih juga, ada jurnal atau e-jurnal, kita masukkan, ada jurnal artikel. Ini apa sih bedanya jurnal artikel nanti dan jurnal, judul jurnal nanti saya sampaikan ya. Nah, sampai so far mungkin kita pakai ini, trade publication artikel, ini biasanya kita perlukan untuk apa namanya, misalnya kita perpajakan, perkantoran, perbankan, ini biasanya perlu trade publication ini juga. So far kita ini dulu, kita apply database-nya. Teman-teman untuk di awal ini memang ada step-step yang harus dilakukan, yaitu limiters ya. Ini takes time, biasanya agak memakan waktu, tapi nanti ketika dapat pencariannya lebih spesifik. Sangat beda sekali ketika teman-teman mencari googling. Dikit-dikit kalau teman-teman nih dari SMA dulunya gitu ya, kalau ada tugas sekolah langsung googling gitu ya. Nah, kalau googling itu kita nggak tahu kebenaran artikelnya itu, keilmiahannya bagaimana. Sementara sekarang teman-teman kan sudah kuliah. Kalau kuliah itu beda dengan zaman waktu SMA. Kalau sekarang kuliah itu untuk keilmiahannya harus diperhatikan, satu itu. Yang kedua, sangat tidak boleh plagiat ya. Teman-teman nanti sudah lulus tapi ketahuan tugas akhirnya plagiat, itu bisa dicabut kelulusannya. Jadi tidak dianggap lulus, maksudnya ya tidak dianggap, itu akan dikeluarkan dan sebagainya. Jadi sangat ketika kuliah itu harus diperhatikan sekali referensi yang teman-teman pakai, tidak boleh yang abal-abal, tidak boleh yang predator, tidak boleh yang tidak ilmiah gitu ya. Jadi harus diperhatikan ya. Makanya ini sedikit takes time, makan waktu dalam pencarian di awal, tapi akan mendapat yang spesifik. Dan sekali lagi database ini langganan ya, berbayar. Jadi di sini sudah dipilihkan artikel-artikelnya, artinya materi-materi yang sesuai dengan akademis. Lalu di bawah ada publication date. Ya, di bawah ini kita misalnya untuk di sini saya lihat ada administrasi bisnis, sosial humaniora, ada kesehatan. Biasanya rentang waktu referensi yang diperbolehkan itu 10 tahun. Karena ini lebih banyak ini untuk sosial humaniora dan administrasi sosial itu biasanya 10 tahun. Biasanya untuk bidang teknik 5 tahun. Kesehatan juga bisa untuk sampai 10 tahun ya. Jadi kita pilih misalnya dari 2011 sampai 2020. Oke, sekarang tinggal 7.139. Ini saya sampai jam berapa ya, Ibu Fairuz? Sampai jam 1:15 ya. 1:15. Ini udah jam 1. Jam 2:15. Oke. Baik. Nah, ini sudah ada ya untuk disiplinnya. Kemudian tadi kita pakai record management. Di sini untuk disiplin ada library and information science. Nah, itu lebih tepat ya. Ada juga record management, ini kita klik karena lebih tepat, lebih sesuai. Nah, untuk awal kita klik yang ini, nah ada sekitar 384. Oke, fix gitu ya, kita udah dapat 384 artikel-artikel tentang record management. Nah di sini kita klik judulnya. Nah, sampai ke sini tadi sebelum kita klik judulnya ini, nah di sini kan teman-teman sudah dapat ya. Ini salah satu tips lagi dari saya. Link ini jangan diabaikan. Kalau bisa di-copy. Ini tipsnya. Biasanya kalau pengalaman saya nggak cukup waktu sehari untuk searching ini semua gitu ya. Jadi link ini saya simpan. Next, kalau saya perlu, saya tinggal klik saja link ini dan kita akan keluar lagi halamannya. Tidak perlu cari lagi, ketik record management, full text online, jurnal artikel, publication date dan sebagainya ya. Jadi sangat menghemat waktu kita. Nah ini sudah keluar dari Cambridge University Press mengenai A Brief History of Record Management at the National Archive tahun 2016 ya. Kelihatan nggak ini?
Jadi oke, dilihat di sini kita bisa view HTML-nya kalau dia datanya full ya atau mau dalam bentuk jurnal. Nah, yang namanya ini A Brief History of Record Management ini adalah judul artikel ya, judul artikel. Kemudian kita klik di PDF-nya ini ya. Ini adalah link untuk jurnalnya. Ini ada 5 halaman. Jadi ini saya perlu sampaikan juga yang namanya judul artikel itu ini, A Brief History of Record Management at the National Archive. Yang namanya judul jurnal itu ini, Legal Information Management. Kelihatan nggak? Nanti saya perbesar. Terlihat ini ada Legal Information Management ya. Volume 16 tahun 2016, ini volumenya 16, tahun jurnal itu 2016, page-nya itu halaman 60 sampai 64 ya. Jadi ini bedanya judul jurnal dan judul artikel ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau ditanya, coba cari jurnal tentang Legal Information Management, nah berarti ini judul jurnalnya. Kalau artikelnya ini A Brief History of Record Management. Kemudian dari sini teman-teman bisa juga kembangkan subjeknya. Kadang-kadang biasanya ya kalau pengalaman saya di pustakawan referensi, rata-rata orang tua agak kesulitan dalam hal keyword, pengembangan keywordnya. Pengembangan keywordnya maksudnya dia mentok nyari record management nggak ketemu, terus aduh apalagi ya nyarinya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada archive, ada records management ya. Kadang-kadang oh ini dia pakai S, oh berarti selain record management kita bisa gunakan records management pakai S ya. Nanti pencariannya suka dapatnya nambah gitu ya. Oh mereka juga pakai archive atau pakai national archive, nah itu bisa jadi tambahan kita untuk menelusur lagi ya. Kalau DOI teman-teman juga ini adalah semacam barcode dari artikel ini, di mana satu barcode ini hanya khusus untuk artikel ini aja, tidak untuk artikel yang lain. Teman-teman bisa download ya secara full artikel ini dengan mudah, ya tinggal diklik di sini, di save as dan sebagainya. Baik, kalau penerbitnya tadi ini judul jurnal ya, kalau penerbitnya itu adalah tadi ini yang di Cambridge University Press, ini adalah database-nya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya database apa sih gitu ya, nah ini nama database-nya Cambridge University Press atau penerbitnya, kemudian judul jurnalnya Legal Information Management, judul artikelnya A Brief History of Records Management. Lalu kemudian cara mensitir yang paling gampang ini saja ya secara singkat. Di sini kita dimudahkan kalau mensitir. Mensitir itu adalah memasukkan nama penulis ini dan judul jurnal ini ke dalam tulisan kita. Di sini dan ini akan menghindar kita dari plagiat ya. Kita bisa klik di sini misalnya kita pakai APA untuk penulisan citasinya. Nanti kita bisa ekspor, nanti kita di tahap selanjutnya kita bisa belajar yang tentang Mendeley, EndNote, nah ini kita bisa ekspor ke sini. Atau minimal kita bisa copy paste. Ya baik, tadi ini sudah jam 2:02. Ini tentang summon ya. Penjelasan saya tentang summon ini. Nanti kita juga bisa bahas satu persatu dari judul jurnal ini, tapi kelihatannya waktunya tidak memungkinkan. Jadi saya sarankan teman-teman mencarinya dari summon search ini ya. Summon search ini dia akan mencari ke seluruh database yang ada, akan memudahkan mencari ke sini. Kemudian yang kedua saya akan sampaikan juga tentang jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Ya, kalau tadi kita berbahasa Inggris, kita juga ada jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Teman-teman kembali lagi, kalau jurnal berbahasa Indonesia yang dimiliki UI, cara lihatnya adalah di sini di bawah ya. Di bawah scroll koleksi.
Jadi ada dua nih koleksi. Ini di sini ada jenis koleksi. Ini koleksi. Ada UI Scholarly Journals. Itu adalah jurnal-jurnal terbitan Universitas Indonesia. Lalu kemudian yang lain saya akan sampaikan. Nah, ini juga penting. Ini namanya garuda.ristekbrin.go.id. Silakan ditulis garuda.ristekbrin.go.id. Jurnal ini adalah berisi jurnal seluruh publikasi di Indonesia. Ya. Ada sekitar 1.272.118 artikel. Ya, ini paling gampangnya ini berbahasa Indonesia, jadi enak kita belajarnya gitu ya. Dan kemudian salah satu gunanya kita mencari ke sini adalah agar tidak ada similarity, kesamaan. Misalnya teman-teman mau nulis tentang administrasi rumah sakit, proses manajemen administrasi rumah sakit UI misalnya. Ternyata sudah pernah ada yang nulis tentang proses manajemen administrasi rumah sakit di rumah sakit RSUD Pasar Minggu gitu ya. Tinggal konteks objeknya saja yang berbeda. Kita cari di sini misalnya tentang administrasi rumah sakit. Kita search ada sekitar 41 dokumen ya tentang administrasi rumah sakit. Ada sekitar 41 ya. Implementasi program pelayanan administrasi terpadu rumah sakit. Jadi bisa searching di sini mana sih yang belum ditulis atau mereka nulis tentang apa yang kita kira-kira kita bisa berbeda gitu ya. Karena kalau kita kalau mau nulis tentang misal tugas akhir harus searching dulu sudah ada belum yang melakukan gitu. Karena kalau sudah ada yang melakukan jangan sampai kita dianggap plagiat ya. Jadi kalaupun ada sudah melakukan kita bisa ambil itu sebagai salah satu bahan kita gitu ya. Nah di sini kita lihat di sini ya implementasi program pelayanan administrasi terpadu. Kita bisa download original atau di sebelah kanan full PDF ini bisa diklik. Ya, caranya gampang ya. Nah di sini kelihatan ya. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Nah, ini adalah judul jurnalnya. Judul artikelnya implementasi program pelayanan administrasi rumah sakit. Ini dari FKM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Mereka yang menulis. Ya, jadi ini Garuda ini juga sangat membantu kita kalau mau mencari ini ya jurnal-jurnal terbitan di seluruh Indonesia. Lalu next yang juga gratis yang bisa kita manfaatkan itu ada DOAJ. Nah, DOAJ Directory Open Access Journal. Saya pernah di sini jadi salah satu editornya, cuma nggak terlalu lama saya keluar gitu ya karena nggak cukup waktunya. Misalnya kita cari administrasi rumah sakit. Jadi DOAJ ini meskipun dari luar kita bisa juga akses yang berbahasa Indonesia di sini. Karena dia juga link ke Garuda. Dan DOAJ ini sudah jadi link juga ya ke jurnal-jurnal di Indonesia yang mereka juga mau terindeks. Salah satu indeksan itu DOAJ. Mereka juga mendaftar di sini. Nah, di sini kita dapat 65 ya. Kalau tadi kita dapat 41 di Garuda. Kalau di sini DOAJ kita bisa dapat 65. Dan lihat ini berbahasa Indonesia. Walaupun dia penerbitnya dari luar, tapi karena kita sudah masuk ke indeks ya. Jadi jurnal-jurnal yang sudah terindeks di DOAJ ini akan menaikkan akreditasinya. Misalnya kita klik di sini, atau kita langsung klik di sini teman-teman kalau lihat, ini ada abstrak dan full text. Kita bisa langsung pilih full text. Sini full text dan dia akan masuk ke link di sini ya, kita lihat. Karena dari berbagai jurnal harus cari juga nih ini mana link PDF-nya. Pengaruh faktor stres kerja terhadap kinerja pada perawat rumah sakit.
judulnya, kemudian di sini full text-nya. Ya, berarti dia belum membuka ya untuk full text yang ini. Ada yang sudah membuka, kita coba cari yang full. Pada dasarnya sih sama untuk pencariannya ya, teman-teman bisa cari di sini. Jadi di EOAJ juga salah satu pengindekskan jurnal yang bisa dimanfaatkan untuk kita mengakses jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Ya, baik. Saya tadi belum sampaikan yang ini ya, database yang lain. Untuk vokasi nanti bisa juga klik misalnya di berbagai database ini, teman-teman bisa akses. Yang paling gampang misalnya ke ProQuest. ProQuest ini karena multidisiplin ya. Ini kalau kita mencari satu persatu selain dari Submen. Karena model pencariannya sama, kita mencari di judulnya sini, kita mencari misalnya periklanan atau ini ya, kita mencari periklanan atau periklanan itu bahasa Inggrisnya untuk periklanan, atau kita cari multimedia karena ada jurusan multimedia ya. Waktunya 3 menit lagi ya Bu. Ya. Ya, untuk teman-teman nanti pencariannya hampir sama, beberapa database cara pencariannya seperti sama tadi. Untuk pencarian limitersnya, kemudian pencarian judul kita seperti ini. Kalau ada 2 agar bisa dapat maksimal, kita gunakan tanda petik. Nah, kita cari multimedia ini sangat banyak. Kita bisa multimedia and misalnya saya mau kaitkan dengan public relation. Ini kita bisa pakai N atau ke database ke advance ya. Kalau mau 2 suku kata kita bisa gunakan misalnya multimedia, kemudian N public relation. Ya, ada sekitar 328.000. Ini limitersnya bisa kita lakukan di sebelah kiri. Sama caranya biasanya klik di jurnal, kemudian kita akan keluar artikelnya ya. Ini artikelnya Globalizing Public Relations bla bla ya, ini dari disertasi. Jadi juga ada disertasi online yang kita langgan di sini. Teman-teman dengan mudah bisa download ya di sini untuk fasilitas downloadnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sedikit pencariannya, dan tipsnya adalah pertama hafalkan ya, dan paling sudah gampang ya, hafalkan tadi itu lib.ui.ac.id, cari karena ini adalah sumber pembelajaran teman-teman belajar dari rumah. Lalu kemudian remote script lib.ui.ac.id untuk pencarian jurnalnya. Manfaatkan ini semaksimal mungkin karena biaya langganan ini sangat mahal, sangat mahal, sekitar 20-an miliar gitu ya. Yang artinya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ini sayang teman-teman yang dirugikan sendiri ya. Nah, jadi mohon dimanfaatkan dengan baik. Kalau masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan nanti ke Perpustakaan UI. Ya, nanti untuk bagian layanan mengenai peminjaman koleksi, kemudian untuk penelusuran dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Ibu Fairuz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lulu atas pemaparannya. Ya, kita lanjutkan untuk pemaparan yang selanjutnya tentang layanan perpustakaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum ke materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fairuz. Saya bekerja di Perpustakaan UI bagian layanan peminjaman buku. Jadi jika kalian mau ketemu saya, nanti mungkin
setelah pandemi selesai, kita mulai aktif kembali perpustakaan buka. Ketemu saya di koleksi buku teks lantai 2. Baik, kita akan mulai materi. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Sudah, Pak, sudah. Ya. Kebijakan layanan fasilitas perpustakaan Universitas Indonesia. Kebijakan layanan di masa pandemi COVID-19, kunjungan fisik ke perpustakaan UI ditutup mulai Senin tanggal 23 Maret 2020. Walaupun kunjungan fisik ke perpustakaan ditutup, Sifa UI tetap dapat mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Pustakawan siap melayani dari rumah. Untuk layanan jam buka layanan perpustakaan selama WFH, Senin sampai dengan Jumat, jam 9 sampai jam 3 sore. Jam buka layanan perpustakaan UI untuk waktu normal sebelum COVID ada, Senin sampai dengan Jumat, jam 8 sampai jam 7 malam. Ruang internet dan kubikus jam 8 sampai jam 9. Untuk hari Sabtu, jam 8 sampai jam 4, itu untuk layanan dan ruang internet kubikus. Untuk hari Minggu dan libur nasional, perpustakaan tutup. Layanan online perpustakaan UI yang kami lakukan saat ini adalah yang pertama untuk mahasiswa baru khususnya kalian, aktivasi anggota. Aktivasi anggota itu bisa mengirimkan email, lalu perpanjangan masa pinjam buku itu khusus untuk mahasiswa yang sudah meminjam buku, yang sedang meminjam buku saat ini. Jika bukunya hilang, maka mereka wajib menggantikan buku yang hilang. Lalu jika mahasiswa mencari buku di layanan buku teks kami di perpustakaan, mereka mencari buku yang mereka butuhkan tidak ada, maka mereka bisa mengusulkan untuk ke pengadaan buku. Untuk saat ini dalam masa pandemi COVID ini, maka mahasiswa bisa mencari buku melalui online database, bisa melalui remote/lib.ui.ac.id. Lalu untuk saat ini kita lebih sering melakukan pelatihan literasi informasi seperti yang hari ini kita lakukan. Di situ kita bisa belajar untuk penelusuran literatur atau mencari layanan rujukan yang ada di koleksi kami. Mungkin untuk pengecekan kemiripan dokumen atau plagiarisme, unggah tugas akhir, surat keterangan bebas pustaka. Biasanya untuk vokasi tidak ada ya, biasanya ini khusus untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Aktivasi keanggotaan, layanan aktivasi keanggotaan secara online diberikan dalam rangka memudahkan Sifa UI membuat atau mengaktifkan keanggotaannya. Persyaratannya adalah Sifa UI aktif, lalu mengisi data diri secara lengkap dan benar pada bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Jadi jika kalian kan kalian nih mahasiswa baru, jadi biasanya keanggotaan dengan kondisi kita yang saat ini pandemi COVID dan perpustakaan kita tutup, maka kalian bisa mengaktifkan keanggotaan kalian di bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Bisa kalian lakukan dari sekarang, dari rumah. Lalu layanan perpanjangan masa pinjam buku melalui email biasanya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah meminjam buku. Biasanya mereka melakukan
perpanjangan email dengan mengirimkan email ke cirdes.lib@ui.ac.id dengan mencantumkan subjek email. Contohnya subjeknya perpanjangan masa pinjam buku, lalu mencantumkan NPM dan nama lengkap. Email perpanjangan dikirim 1 hari sebelum hari H. Jadi jika perpanjangan email itu tidak dilakukan sebelum 1 hari sebelum perpanjangan, jika melewati hari H, maka kalian akan dikenakan denda. Biasanya yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya, untuk vokasi itu kan jaraknya lumayan jauh ya dari sini. Jadi biasanya tuh mahasiswa kadang suka malas untuk mengembalikan buku ke perpustakaan, entah malas atau karena jaraknya jauh ya. Jadi ada baiknya mahasiswa yang pinjam buku segera mengembalikan buku atau memperpanjang email perpanjangan buku jika belum sempat ke perpustakaan. Karena biasanya mahasiswa vokasi paling banyak untuk dendanya. Lalu layanan penggantian buku hilang secara online bisa kirim ke pengadaan.lib@ui.ac.id. Lalu layanan usulan pengadaan buku secara online. Ke link usulan s.id/usulan buku. Layanan rujukan melalui email refdesk.lib@ui.ac.id. Layanan rujukan online bertujuan membantu pemustaka mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat. Jadi biasanya pemustaka dengan kondisi kita yang sekarang serba online ini, biasanya mahasiswa karena nggak bisa datang ke perpustakaan, jadi ada baiknya mengirimkan email apa yang mereka butuhkan ke refdesk.lib@ui.ac.id. Penelusuran literatur daring dosen dan mahasiswa pascasarjana. Layanan ini diperuntukkan khusus untuk dosen dan mahasiswa program doktor. Layanan ini membantu dan mendapatkan artikel jurnal ilmiah nasional atau internasional dan e-books untuk mendukung riset atau tugas kuliah. Caranya dengan mengajukan permohonan melalui tautan bit.ly/penelusuran literatur _UI. Selama ini dengan kondisi COVID ini, maka kita sering mengadakan layanan literasi informasi secara online. Ini salah satunya literasi informasi online seri 1 sampai dengan 7 yang sudah kami lakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Layanan broadcast informasi, layanan ini diberikan kepada Sifa UI. Informasi dikirim pada awal bulan setiap bulannya. Informasi yang dikirim secara broadcast yaitu informasi password online database yang dilanggan usulan pengadaan buku dan info penting lainnya. Jadi, untuk setiap mahasiswa UI, mereka mendapatkan akun email. Mereka bisa buka di webmail.ui.ac.id. Jadi di situ di email kita sendiri, di webmail, kita bisa melihat apa aja broadcast yang dikirimkan untuk kita, khususnya untuk informasi password online database yang kita langgan. Jadi kalian rajin-rajin buka webmailnya ya. Webmail ini gunakan username dan password siap. Beda dengan username dan passwordnya anggota perpustakaan UI. Layanan pencegahan plagiarisme online perpustakaan UI biasanya melayani Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Ini untuk prosedur pengunggahan unggah karya ilmiah. Ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa S1, S2, dan S3. Dan ini layanan bebas pinjam pustaka. Yang saya tahu mahasiswa vokasi biasanya nggak perlu melakukan layanan bebas pinjam pustaka ini.
Dan biasanya kita melayani, dengan kondisi saat ini, kita melayani layanan bebas pinjam pustaka online ke s.id/bebaspustaka.ui. Yang ada di perpustakaan saat ini adalah di perpustakaan UI, koleksi dan fasilitas akses. Untuk koleksi tercetak kita, yang seperti ada di belakang saya ini, tercetak 30% dan elektroniknya 70%. Online database yang dilanggan diantaranya tentang multidisiplin, sosial humaniora, kesehatan, bisa kita lihat e-booknya, apa aja yang e-book dilanggan oleh UI, terus research tools, sains teknologi. KTM dan kartu pegawai juga berfungsi sebagai kartu anggota perpustakaan untuk meminjam buku. Mungkin untuk saat ini karena pandemi kita, jadi mahasiswa yang seharusnya mereka mendapatkan KTM, saat ini mungkin teman-teman belum ada yang mendapatkan KTM. Semoga pandemi kita segera berakhir dan teman-teman bisa mendapatkan KTM UI ini. Karena ini adalah suatu kebanggaan jika kita sudah mempunyai KTM. Kartu KTM ini bisa digunakan juga untuk kartu untuk tap di gate perpustakaan dan ruang komputer. Jadi jika kamu mau masuk ke perpustakaan UI, jadi harus tap di gate pintu masuk perpustakaan dan ruang komputer. Dosen dan mahasiswa boleh meminjam buku maksimal 10 eksemplar. Sedangkan pendik, pegawai UI maksimal 5 eksemplar. Untuk masa pinjam buku 2 minggu, masa pinjam boleh diperpanjang 2 kali 2 minggu. Kita bisa memanfaatkan koleksi perpustakaan UI 2 kali 2 minggu, berarti 1,5 bulan. Kalian bisa menggunakan koleksi perpustakaan UI. Perpanjangan masa pinjam dapat dilakukan dengan mengirimkan email ke cirdes.lib@ui.ac.id. Jadi, kalau kalian mau mengembalikan buku belum sempat, jadi segera melakukan pengiriman email melalui cirdes.lib@ui.ac.id untuk perpanjangan buku. Keterlambatan pengembalian buku pinjaman dikenakan sanksi. Jadi, sanksi itu biasanya dikenakan 1 hari itu 2.000 untuk 1 buku. Jadi untuk yang pinjam 10 buku, kalian bisa 1 hari itu bisa dikenakan sanksi denda 10.000 untuk 1 buku. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk melakukan pengembalian buku dan perpanjangan pengembalian buku ya. Jika buku hilang, segera lapor ke petugas di bagian sirkulasi, lantai 1. Akses ke semua koleksi milik perpustakaan UI dari dalam dan luar jaringan kampus melalui lib.ui.ac.id. Jadi, website perpustakaan UI dapat digunakan untuk mengakses informasi tentang buku, tugas akhir, jurnal e-book, online database, informasi kegiatan perpustakaan. Siswa UI juga dapat memanfaatkan fasilitas unduh sumber daya elektronik yang bersifat membership. Jadi semua mahasiswa UI berhak untuk menjadi anggota perpustakaan dan melakukan aktivasi membership dari website lib.ui.ac.id dengan persyaratan 1. siswa UI aktif, 2. memiliki akun anggota perpustakaan UI. Khusus untuk akses dari luar jaringan UI ke online database yang dilanggan menggunakan remote access ke remote-lib.ui.ac.id. Fasilitas perpustakaan UI yang ada saat ini, galeri karya siswa UI, executive lounge, layanan sirkulasi pengembalian dan perpanjangan buku, layanan pengunjung non-UI, loker, ruang internet, QATM, ruang baca dosen dan mahasiswa S2 dan S3,
dan ruang administrasi itu letaknya di lantai 1. Untuk saat ini saya hanya memberikan gambaran dulu ya, karena kondisi kita masih tutup, jadi nanti kita berharap untuk kondisi kita sudah mulai kondusif kembali, biar teman-teman bisa main lagi atau datang ke perpustakaan UI. Untuk lantai 2, koleksi buku teks, ruang naskah, ruang koleksi, ruang buku klasik, ruang baca khusus, ruang koleksi multimedia, ruang diskusi, dan ruang kubikus. Ruang koleksi Uyana, skripsi, tesis, disertasi, koleksi buku teks, ruang baca khusus, ruang diskusi, layanan uji plagiarisme, ruang administrasi, dan ruang pimpinan itu letaknya ada di lantai 3. Untuk lantai 4, ruang koleksi buku, rujukan, ruang koleksi jurnal atau majalah, ruang koleksi khusus, ruang baca khusus, dan ruang baca. Tersedia 200 PC di ruang internet yang dapat digunakan untuk mengakses online database dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Jadi kalian bisa datang ke sini dan memanfaatkan ruang internet kita. Kalau ini ada 98 ruang kubikus, ini ruang kubikus khusus untuk mahasiswa S3 yang sedang menulis disertasi. Ruang baca dan ruang diskusi tersedia di lantai 2, 3, dan 4. Jadi kalian, jika kalian mau membaca buku yang ada di perpustakaan UI, di sini kami menyediakan ruang baca dan ruang diskusi. Letaknya ada di lantai 2, 3, dan 4. Fasilitas untuk pertemuan dan berbagai kegiatan, ruang pertemuan, ruang kelas, ruang serbaguna, ruang sinema. Ini untuk Kata Pustaka merupakan program sosialisasi layanan online perpustakaan UI yang ditayangkan melalui IGTV, instagram.com/UI_library. Jadi kalian silahkan mengunjungi Instagram perpustakaan kami. Kontak untuk perpustakaan UI bisa melalui telepon, website, atau mengirimkan email ke email library@ui.ac.id khusus untuk sekretariat, pro.lib@ui.ac.id untuk humas, sirdes.lib@ui.ac.id untuk layanan sirkulasi, refdes.lib@ui.ac.id untuk layanan rujukan, ids.lib@ui.ac.id untuk layanan khusus guru besar, lpp.lib@ui.ac.id untuk uji plagiarisme, uyana.lib@ui.ac.id untuk layanan Uyana, untuk layanan pengadaan, pengadaan.lib@ui.ac.id, uilib.berkala@gmail.com itu khusus untuk uilib berkala. Jadi untuk teman-teman bisa mencatat atau bisa follow ya Instagramnya Perpustakaan UI untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di Perpustakaan UI pada saat ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Terima kasih, kami tunggu kunjungannya Anda ke sini. Kita berharap semua diberikan kesehatan dan bisa pandemi ini bisa hilang dari muka bumi ini dan teman-teman bisa datang ke perpustakaan kita. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan memilih penanya yang sudah melambaikan tangan dan kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber. Ini ada door prize-nya ya Bu Clara ya, ada untuk penanya khusus untuk 2 orang aja. Silakan yang mau bertanya, silakan.
Kalau nggak ada yang bertanya, narsumnya aja yang nanya gitu. Ya, ada yang mau bertanya? Kalem-kalem ya anak-anak vokasi. Putih abu-abu. Ada yang mau bertanya? Ayo, ada souvenir 2 ini dari perpustakaan. Atau Bu Luluk mau bertanya aja? Dikasih Silakan. pertanyaan aja ya. Dikasih pertanyaan, boleh? Ya, silakan. Pesertanya tapi tinggal 8 ini. 8 dikurangi kita 3, 5, 6. Jadi peserta aslinya ada berapa? Kayaknya ada 21 kan ini yang join. Mungkin Nova mau nanya. Nih, saya tanya deh. Mungkin kalau ada yang mau ini, gimana sih kalau kita mau menelusur tentang manajemen akuntansi caranya? Saya mau mencari e-book tentang manajemen akuntansi. Ada nggak yang mau ini mencontohkan? Gampang itu sebenarnya pertanyaannya. Ada yang mau? Apa-apa kenapa? Jadi matiin. Ada pertanyaan di kolom chat, Bu Fai. Bisa dilihat nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, saya bacakan ya. Ya. Ibu, saya mau nanya, saya sudah isi di form aktivasi, berarti tinggal tunggu aja ya Bu. Terima kasih. Dari Putri Safira Jafir. Safira. Iya, tinggal menunggu saja. Biasanya dilakukan 3 hari jam kerja ya. Jadi tenang aja, jangan khawatir, tetap akan diproses. Jadi ditunggu aja ya. Ya itu Pak Maruf. Sudah, baru satu pertanyaan. Mungkin dapat door prize tuh jadinya Ya. Mbak Putri. Dapat door prize. Mungkin saya cantumkan nomor telepon saya, jadi kamu bisa WA saya. Nanti kamu berikan alamat kamu, nanti kami kirimkan ke alamat kamu souvenirnya ya. Terima kasih Bu, katanya ditunggu door prize-nya. Sama-sama. Satu lagi, Fai. Ya, Bu Lulu. Yang saya kayaknya kesusahan itu. Udah, sekarang ini nama websitenya deh. Kalau mencari jurnal dari rumah, apa nama websitenya yang ditelusur? Ingin mencari jurnal dari rumah. Dan yang tunggu. Tadi sebenarnya ada yang nanya juga, cuma nggak tahu orangnya masih ada nggak nih. Mbak Frida Rizky Amelia. Dia langsung nyoba-nyoba dan paling rajin kayaknya Bu, dari sebelum mulai sudah join. Nah, Ya udah kasih ke dia aja. Mbak Frida masih join? Mbak Frida. Iya sih Pak. Ya. Nanti WA Bu Virus ya untuk mendapatkan door prize, WA alamatnya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Siapa Pak Maruf yang Frida itu ya? Mbak Ya, Frida Rizky Amelia. Ayo Mbak Frida, mau nanya? Sudah nanya dia tadi waktu nyoba gitu. Oh, yang tadi ya, yang pertama. Iya. Oke, berarti udah 2 ya. Udah 2 cukup. Mbak Frida dan Mbak Putri Safira Jafir. Jadi sudah cukup mungkin sampai di sini. Ya. Ya, baik. Karena waktu sudah habis, maka berakhir pula sesi tanya jawab kali ini. Saya mencoba menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini. Sejak 23 Maret 2020, Perpustakaan UI mengalihkan seluruh layanan fisik menjadi layanan online. Layanan online ada di media sosial kami di Instagram dan Twitter, yaitu @ui_library. Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi keanggotaan Perpustakaan UI, silakan mendaftar di bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Permohonan akan diproses oleh petugas kami dengan mengirimkan username dan password ke email. Apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdesk.lib@ui.ac.id atau WhatsApp ke 0821 1389 3177. Demikian acara Lidaring Maba Vokasi Universitas Indonesia. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman dalam proses penelusuran literatur sehingga mendukung kegiatan perkuliahan jarak jauh. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, dan dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Amin. Sampai jumpa di Perpustakaan Universitas Indonesia di lain waktu. Sebelum meninggalkan MS Team, dimohon teman-teman menyalakan kamera untuk sesi foto. Kita aja dong. Siapa yang motong? Saya, Bu. Ada Naufal. Naufal lagi ambil jadi maba vokasi ya? Lagi belajar, Bu. Survei. Kasih Baba, Pak Maruf. Belum, Bu, baru 7 orang. Oh, pada udah keluar, Kak. Itu masih banyak. Ayo teman-teman maba dinyalakan kameranya buat laporan bahwa Anda sudah mengikuti kegiatan ini. Ya, seadanya aja ya. Ya. Kalau mereka nggak mau. 1, 2, 3. Oke. Udah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya semua. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.